Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku semuanya, santri Pondok Pesantren Tahfidz Anak Darul Ilmi Semarang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Malam ini kita akan meneruskan cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi kasih judul Para Pencari Bayi. Apa judulnya? Para Pencari Bayi. Kemarin itu Nabi Muhammad sudah lahir ya. Sekarang Nabi Muhammad masih bayi. Disusui oleh, pertama kali yang menyusui mesti ibunya, yaitu ibunya Nabi Muhammad, apa namanya? Siti Aminah. Kita tinggalkan anak-anak Nabi Muhammad bersama ibundanya dan kakeknya di Mekah. Mari sekarang kita terbang ke sebuah desa. Di sebuah desa namanya Desa Sakti. Apa? Namanya Desa Sakti. Itu dikenal dengan Arab Badui. Di desa itu udaranya sejuk, anginnya kok banter, anginnya sepoi-sepoi, terus orang-orangnya ramah-ramah. Kemudian tapi di sana itu banyak orang-orang yang miskin. Banyak orang-orang yang miskin. Desanya apa namanya tadi? Sakti. Ada sebuah rumah. Rumah itu ada suami, ada istri, ada anak-anaknya. Suaminya namanya Pak Haris. Siapa? Pak Haris. Istrinya namanya Bu Halimah. Siapa? Halimah. Terus Pak Haris dan Bu Halimah ini punya anak-anak pula. Itu malam itu Pak Haris dan Bu Halimah ngobrol-ngobrol. Dek, ya Mas, kita kok sudah tidak punya uang. Terus nanti kita makan apa? Di belakang rumah itu punya onta, ontanya kurus. Ontanya kurus sekali. Biasanya orang-orang Arab itu meres susu onta terus dijual. Tapi Pak Haris bersama Ibu Halimah itu punya onta, tapi ontanya sudah tidak mengeluarkan air susu, saking kurusnya. Saking kurusnya. Terus di kandang juga ada 2 ekor kambing. Kambingnya juga kurus-kurus. Kurus-kurus semua. Terus punya kebun kurma, tapi kebun kurmanya sudah tidak berbuah. Ada pohon delima, pohon delimanya sudah lama tidak berbuah. Jadi Pak Haris bersama ibunya itu, bersama istrinya itu miskin, dia sudah khawatir tidak punya makanan. Apalagi di desa itu sudah bertahun-tahun itu suasana pohon-pohon itu sudah tidak mau berbuah. Terus hujan sudah lama tidak turun. Terus Pak Haris ngomong sama istrinya, Dek, yuk kita ke Mekah mencari bayi. Mencari bayi. Kita ajak tetangga-tetangga kita yang punya tujuan sama. Mungkin ada tetangga-tetangga kita yang juga mau mencari bayi ke Mekah.
Terus Pak Haris datang ke tempat tetangganya. Bu, mau mencari bayi enggak? Aku mau ke Mekah besok mencari bayi. Oh iya, aku juga. Yang lain, kamu mau enggak mencari bayi? Kemana? Ke Mekah. Oh iya. Akhirnya disepakati besok hari Jumat kita berangkat bersama-sama ya, mencari bayi. Oh ya, bersama-sama rombongan bersama-sama. Hari itu sudah siap rombongan para pencari bayi itu. Ada, tapi rata-rata suami istri ikut dan bawa satu onta. Satu-satunya onta yang paling kurus itu ontanya Pak Haris dan Bu Halimah itu. Yang lain ontanya gagah-gagah, gendut-gendut, kuat-kuat. Terus sebelum berangkat disiapkan dulu, dikasih pengarahan. Nanti kita jangan sampai kita lepas dari rombongan kita. Kita harus bersama-sama berangkat. Biar nanti sampai Mekah bersama-sama, pulangnya juga bersama-sama. Setuju. Berangkatlah. Ayo pasukan, berangkat. Baru dapat berapa meter itu, kan itu onta satu dinaiki 2 orang, suami dan istrinya. Tangganya juga begitu, tetangganya satu juga begitu. Bu Halimah juga begitu, naik onta bersama suaminya, namanya Pak Haris. Tapi baru dapat 100 meter, ontanya tidak kuat anak-anak. Ontanya berhenti. Terus kalau bisa ngomong, aduh berat, tolong turun. Kalau bisa ngomong, tapi ontanya tidak ngomong. Yang ngomong, Habib, berat, tidak mau bergerak. Akhirnya Pak Haris turun. Ini onta kita keberatan, Bu. Saya tak turun saja, saya tak nuntun. Pak Haris nuntun. Dituntun baru berapa 100 meter, onta itu berhenti lagi. Kecapean, kelelahan. Yang lain juga berhenti. Nanti setelah berhenti 15 menit, berjalan lagi, dapat 100 meter, onta Pak Haris kecapean, berhenti lagi. Sampai rombongan yang lain tuh agak jengkel. Kalau kita seperti ini terus nanti sampai Mekahnya lama. Kita tinggal saja Pak Haris dan Bu Halimah. Gimana, setuju? Ya, tidak apa-apa ditinggal. Terus Pak Haris dibilang, Pak Haris mohon maaf ya, kamu harus saya tinggal karena ontamu terlalu pelan, terlalu kurus. Nanti kalau ngikuti ontamu nanti kita tidak bisa sampai ke Mekah. Ya silahkan, aku ditinggal, tidak apa-apa, kata Pak Haris dan Bu Halimah. Akhirnya Pak Haris dan Bu Halimah pelan-pelan anak-anak. Yang lain sudah sampai di jauh sana. Sampai malam, hampir malam rombongan itu tetap berjalan. Pak Haris juga berjalan di belakang. Terus ada orang yang melihat di satu kampung, itu rombongan apa ya? Kok hitam-hitam? Hitam. Semakin dekat semakin takut. Hitam. Hei, mau kemana? Siapa itu? Saya Tuan, kami Tuan. Kami siapa? Ya kami. Mau kemana? Kami mau ke Mekah Tuan. Ke Mekah kenapa? Mau mencari bayi. Hah? Mencari bayi? Yang bertanya tuh mikir, yang rombongan udah berjalan. Bayinya siapa? Oh, udah jauh. Udah jauh. Di sana lagi ada orang yang melihat rombongan itu dari sana, hitam. Terus di stop. Ini rombongan dari mana? Kami rombongan dari desa Sa'di. Mau kemana? Mau ke Mekah. Kenapa ke Mekah? Mencari bayi Tuan. Hah? Mencari bayi. Jalan terus. Lah, lo udah jauh. Yang bertanya itu bingung. Terus di jauh lagi
ada segerombolan anak-anak kecil, hitam, 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 hitam. Ini tuan-tuan mau kemana? Kita mau ke Mekah. Ke Mekah kenapa tuan? Mencari bayi. Hah? Mencari bayi. Lah lo sudah jauh, sudah jauh. Sudah jauh. Rombongan ini sudah sampai jauh, sementara Pak Haris dan Bu Halimah masih di belakang. Masih di belakang. Terus akhirnya rombongan ini sampailah di kota Makkah. Di sana dicegat oleh penjaga kota. Terus ditanya, ini rombongan dari mana? Kami dari Sakti, desa Sakti. Mau kemana? Ada apa? Kami mau ke Mekah tuan, mencari bayi. Nah ini tak terangkan. Bayi kok dicari itu bayi siapa yang dicari? Kira-kira bayi siapa? Bukan Nabi Muhammad saja. Desa Sakti itu mencari bayi untuk disusui. Orang-orang Mekah itu anak-anak kalau punya bayi lahir oeng 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 ngeong ngeong oeng 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 itu terus bayinya itu disusui sebentar, kemudian mencari wanita-wanita yang mau menyusui, nanti dibayar. Biasanya yang menyusui itu wanita-wanita dari Badui, dari dusun, dari pedusunan, dari desa, termasuk desa Sakti itu. Nah, rombongan ini sudah sampai di kota Mekah, terus mencari-cari bayi. Tanya, sini kampung sini ada bayi apa enggak ya? Oh ada, rumah pojok sana itu baru melahirkan 4 hari yang lalu. Terus disambangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dengar ini ada bayi yang baru lahir. Iya. Mohon maaf kalau boleh saya tak menyusui. Oh ya silakan. Ini kebetulan. Terus bayinya diserahkan. Biasanya 2 tahun. Disusui 2 tahun di desa itu diserahkan. Satu ini sudah dapat bayi. Ketika sudah dapat bayi terus mundur, kumpul di satu tempat. Nanti nunggu temen nih. Terus yang lain juga mencari. Bu, bolehkah anak ibu kami susui? Oh boleh, silakan. Alhamdulillah. Terus disusui mundur. Yang semuanya akhirnya sudah dapat semuanya. Sudah dapat bayi untuk disusui, untuk dibawa pulang. Sementara Ibu Halimah dan Pak Haris masih berjalan karena ontanya itu terlalu kurus dan tidak bisa jalan cepat. Terus, tapi akhirnya sampai di kota Mekah. Sampai di kota Mekah, terus Pak Haris dan Bu Halimah ini ketemu dengan teman-temannya tadi, tetangganya. Oh, kamu baru sampai atau Bu Halimah? Ya, aku baru sampai, ontaku tuh tidak bisa jalan cepat. Dia suka capek. Wah, kami sudah dapat bayi semuanya. Kamu juga sudah. Ini bayinya ganteng. Namanya Nova. Oh ya, alhamdulillah kamu sudah dapat. Aduh, aku belum. Kamu sudah dapat belum? Aku sudah dapat. Ini cantik banget. Namanya Arsi. Gitu. Lah kamu udah dapat belum? Aku sudah. Ini malah cantik banget. Namanya siapa? Haifa. Semuanya sudah dapat bayi. Bu Halimah sedih. Lah aku kok belum dapat sendiri. Gimana? Terus dikasih tahu. Bu Halimah, di Mekah ini masih ada 1 bayi. Tapi tadi kita semuanya menolak. Loh kenapa ditolak? Karena dia tidak punya ayah. Dia yatim.
Nanti kalau kita yang menyusui, nanti yang bayar siapa? Maka kami menolak. Oh, yang lain tidak ada bayi, tidak tahu, tapi sudah kamu cari, hanya ada satu bayi itu yang tersisa. Ya udahlah, kalau begitu tak cari dulu yang lain. Cari-cari kemana, kemari, kesini, kemari, tidak ada. Akhirnya udah lelah toh. Terus Pak Haris bilang sama Bu Halimah, Dek, kalau kita pulang tidak bawa bayi, malu. Kita kan ke Mekah mau mencari kerjaan, mau mencari bayi untuk kita susui, biar dapat uang. Tapi sampai saat ini belum dapat bayi. Gimana kalau bayi yang tidak punya ayah itu kita ambil saja, siapa tahu itu membawa keberkahan. Ibu Halimah bilang, ya udahlah Mas, tidak apa-apa, yuk kita cari bayi itu. Siapa kira-kira bayi itu? Nabi Muhammad. Dicari, terus dicari, tanya, katanya ada bayi yang orang tuanya tidak ada. Oh ya, sana rumahnya. Tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu dibuka, ceklek, merader toh. Terus, Bu, mohon maaf, katanya ibu punya bayi. Ya, aku punya bayi kecil, namanya Muhammad. Boleh ndak kami susui? Wah, alhamdulillah, senang sekali. Tadi pada ndak mau. Ngomong-ngomong, katanya sudah ndak punya ayah. Ya betul, dia sejak kandungan 6 bulan ayahnya sudah meninggal dunia. Loh, tapi nanti yang bayari siapa? Insya Allah nanti ada yang bayari. Kakeknya itu juga punya uang banyak. Oh ya, kalau begitu tak bawa saja. Akhirnya bayi kecil namanya Muhammad dibawa pulang oleh Ibu Halimah. Suaminya namanya Pak Haris. Dibawa pulang. Anak-anak, terjadi keajaiban. Terjadi apa? Keajaiban. Begitu Ibu Halimah menggendong Nabi Muhammad kecil, langsung hati Bu Halimah itu jadi tenang, jadi bahagia, jadi senang. Terus tiba-tiba lagi, onta yang kurus kering yang malas-malesan tadi, begitu Ibu Halimah megang Nabi Muhammad kecil, onta itu langsung berdiri. Melihat Muhammad digendong oleh ibunya, Ibu Halimah, senang, ontanya itu senang, senang. Terus tadinya itu ontanya ditaruh di sana, karena kurus kan tidak usah dicancang. Begitu melihat Nabi Muhammad, onta itu langsung berdiri, langsung lari, buk, 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 menuju Nabi Muhammad kecil itu. Terus langsung punggungnya itu langsung duduk, duduk kayak mempersilahkan, silakan Nabi Muhammad untuk naik ke punggungnya, seperti itu. Onta itu senang, bahagia. Terus akhirnya Ibu Halimah sempat kaget, terkejut. Kok bisa ya onta ini tadinya lemes-lemesan, males-malesan, turu-turu. Begitu Nabi Muhammad digendong terus jadi semangat begitu. Akhirnya Ibu Halimah bersama Nabi Muhammad kecil naik ke punggung onta itu. Onta ini anak-anak, tadi kan pas jalan pelan-pelan toh. Pas berangkat kan males-malesan. Setiap 100 meter berhenti. Nanti berjalan lagi. Kali ini tidak. Onta itu begitu Nabi Muhammad naik, onta itu semangat. Jalannya itu semangat, malah setengah lari. Blok, 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 blok. Sampai Pak Haris itu mengendalikan jalan itu tidak bisa. Tunggu onta pelan-pelan. Terus ontanya itu sampai mempersilahkan Pak Haris itu naik. Padahal tadi tidak kuat.
Akhirnya Pak Haris dan Ibu Halimah bersama Nabi Muhammad kecil naik onta itu. Terus onta itu kayak lari. Tadi kan yang rombongan pertama sudah jauh toh, sudah meninggalkan Pak Haris dan Bu Halimah. Karena saking cepatnya onta itu, rombongan yang tadi sudah pulang dahulu itu kelihatan. Itu teman-teman kita. Mudah-mudahan onta ini bisa menyusul biar bisa bersama-sama. Onta ini terus jalan, sambil seneng tolak al-badr, Allah seneng. Onta itu bahagia, gendong Nabi Muhammad itu seneng bahagia sekali. Akhirnya dapat 10 meter, sebentar lagi kita akan bareng dengan teman-teman kita. Ayo onta cepat sedikit. Ontanya cepat. Akhirnya bareng. Begitu bareng, onta ini tidak mau bareng, malah nyelip. Onta ini semakin kencang, blok. Terus tetangga-tetangganya yang melihat, itu bukannya onta tadi. Yang satunya, enggak, tadi untanya males-malesan. Tadi untanya itu enggak kuat. Dinaiki 2 orang kok, ini 2 orang. Iya, tapi itu unta tadi. Udah percaya itu, lihat plat nomornya itu. Sama kan? Itu ekornya juga sama. Itu unta Pak Haris loh. Enggak, tadi unta Pak Haris itu lemes. Masa sekarang cepetnya seperti itu? Iya, enggak. Sampai mau tukaran sendiri. Terus akhirnya ada orang, iya itu unta Pak Haris, aku lihat betul itu loh, kepalanya ada hitam-hitamnya. Nah itu kakinya itu ada kuning-kuningnya. Ekornya itu ada rambutnya banyak. Itu tuh unta Pak Haris tadi. Akhirnya semua menyadari, oh ya itu unta Pak Haris, tapi kok ajaib ya. Tadi jalannya pelan. Sekarang kok bisa secepat itu? Padahal itu tidak ontanya yang ajaib, tapi ada Nabi Muhammad yang naik onta itu, sehingga onta itu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk tangan untuk Nabi Muhammad. Ya. Yang lebih mengherankan lagi anak-anak, keajaiban lagi terjadi. Rombongan-rombongan yang ditinggal, akhirnya rombongan itu tertinggal dan tidak bisa nututi, tidak bisa ngejar. Itu cepat-cepat kayu dikejar, tidak bisa, tetap menang onta Pak Haris tadi. Malah ada keajaiban lagi. Rombongan itu melihat tiba-tiba pas suasana panas, ada mendung itu bergulung-gulung hitam tuh, hitam. Hitam. Itu berada di atasnya onta itu. Atasnya Nabi Muhammad. Dipayungi. Jadi yang lain itu pada kepanasan. Wah, panas ya. Aduh, mataharinya panas. Nabi Muhammad, Pak Haris dan Bu Halimah serta ontanya tadi tidak merasakan panas sama sekali karena ada mendung di atasnya. Terus jalan terus, di situ lewati kafilah juga, ada rombongan. Aduh, panas. Begitu Nabi Muhammad lewat, seger, dingin, pada merem-merem semua. AC. Nabi Muhammad sudah lewat. Kok panas lagi? AC-nya di sana. Jadi setiap Nabi Muhammad lewat itu, kalau panas, mendung itu datang memayungi, sehingga yang bersama Nabi Muhammad itu merasakan sejuk, dingin, cool
betul-betul seneng karena ada Nabi Muhammad sallallahu. Itu keajaiban. Nanti anak-anak sampai di rumah Pak Haris dan Bu Halimah, keajaiban itu akan terus ada. Apa keajaiban itu? Besok kita lanjutkan lagi. Tepuk tangan untuk Nabi Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.